Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 4. Mobil baru. Segera kutarik tangan Nisa dan kami bersembunyi di dinding bangunan. Ada apa, Mbak? Kenapa kita seperti tentara yang sedang mengintai musuh? Tunggu sebentar. Kita jangan ke sana dulu sebelum kedua orang itu pergi. Memangnya ada apa dengan kedua orang itu? Nisa yang masih terus bertanya seperti burung beo yang ditinggal pergi tuannya selama berhari-hari. Nanti Mbak cerita padamu. Bu Teti dan Mira yang sedang duduk di sana tiba-tiba berdiri saat pintu ruangan terbuka. Seorang pria berbaju satpam keluar dari dalam sana. Bagaimana Pak Satpam? Apa kami boleh menemui Reno sekarang? Tanya Bu Teti. Maaf Bu, sepertinya hari ini Pak Reno tidak bisa kalian temui. Soalnya beliau sedang menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Jadi mohon kesediaannya untuk datang lain waktu. Tapi Pak, aku ingin sekali menemui Kak Reno. Lagian kami ini keluarganya dan termasuk orang penting juga. Iya kan Bu? Betul, Reno itu masih famili dekat kami. Biarkan kami menemuinya karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Sekali lagi maaf Bu, sungguh tidak bisa. Kalian boleh datang lain waktu. Mari, biar saya antar. Ucap Pak Satpam itu sambil membentangkan tangan kanannya ke arah pintu keluar. Tapi Bu, Mira tidak mau pulang sebelum Mira bertemu Kak Reno. Ibu sudah janji pada Mira. Mira merajuk seperti anak kecil yang meminta dibeliin permen. Mira, jaga sikapmu. Bagaimana kalau Reno sampai melihatmu seperti ini? Bukannya care, dia malah akan mencapmu sebagai gadis aneh dan tidak punya tata krama. Untuk mencapai sebuah tujuan, perlu adanya kesabaran ekstra. Ayo kita pulang. Besok-besok kita kemari lagi dengan membawa umpan yang lebih besar lagi. Bu Teti menarik tangan Mira pergi dari tempat itu. Sepeninggalan kedua orang itu, kami keluar dari tempat persembunyian dan melangkah mendekat Pak Satpam yang sedari tadi memperhatikan kepergian Bu Teti dan Mira. Apa Pak Renonya ada? Tanya Nisa. Beliau ada di dalam. Kalau boleh tahu, Mbak ini siapa dan ada keperluan apa menemui Pak Reno? Aku Nisa, dan ini Mbak Rini. Kami berdua ada keperluan penting dengan beliau. Oh, Mbak Nisa. Silahkan. Pak Reno sudah sedari tadi menunggu kedatangan Anda. Pak Satpam membuka pintu buat kami dan mempersilahkan kami untuk masuk. Aku dan Nisa segera masuk mengikuti Pak Satpam itu dari belakang. Tampak di dalam sana, seorang pria seumuran Mas Hendra sedang duduk di depan meja kerjanya sambil memainkan jari jemarinya pada papan keyboard laptopnya. Permisi Pak Reno, tamu yang Anda tunggu sudah datang. Pak Reno segera menghentikan aktivitasnya dan berdiri menatap kami saling bergantian. Pria yang cukup berwibawa menurutku. Ibu Nisa, silakan duduk. Maaf kalau sambutan kami kurang sopan. Tidak apa-apa Pak, santai saja. Perkenalkan ini, saya Rini, asisten pribadi Ibu Nisa. Segera kulurkan tanganku pada Pak Reno sebelum Nisa melanjutkan ucapannya. Tanpa berpikir panjang, Pak Reno menyambut uluran tanganku. Reno, pria itu tersenyum manis padaku dengan lesung pipi tergambar indah di pipinya. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Apa Bu Nisa bersedia mengadakan kerjasama dengan perusahaan kami untuk mensuplai barang dari toko kalian ke perusahaan kami? Kalau masing-masing pihak mendapat keuntungan dan tidak saling merugikan, kami siap. Bagaimana menurut Mbak Rini? Tatap Nisa padaku. Aku sependapat dengan Ibu Nisa. Selagi masing-masing pihak saling percaya, kenapa kita tidak coba kerjasama ini? Baiklah, kalau kalian sudah merasa siap, tolong dibaca kontrak kerjasamanya.
Kalau ada yang kurang berkenan, bisa kita ubah agar masing-masing pihak tidak berat sebelah. Pak Reno menyerahkan masing-masing kertas pada kami. Aku dan Nisa langsung membaca dengan teliti surat kontrak kerjasama itu. Ada sedikitnya 2 kali kami mengulang membaca isi dalam kertas kontrak tersebut hingga kami meletakkannya di atas meja. Bagaimana menurut Mbak Rini? Aku hampir saja menggaruki kepalaku. Aku tahu Nisa sebenarnya mengerti kalau aku pasti setuju dengan isi dari surat kontrak itu. Mungkin karena merasa tidak enak hati padaku, maka sebelum mengambil keputusan, Nisa bertanya terlebih dulu. Kalau menurutku, isi dalam kontrak kerjasama ini cukup menguntungkan dua belah pihak. Dan aku setuju kalau kontrak kerjasama ini segera dijalankan. Sama seperti Mbak Rini, aku juga sepakat untuk itu. Baiklah, kalau Ibu Nisa sudah setuju, ada baiknya kita tanda tangani surat perjanjian ini agar proyeknya segera dijalankan. Nisa dan Pak Reno saling bertukar kertas untuk menandatangani surat kontrak kerjasama tersebut. Satu untuk Ibu Nisa dan satunya lagi untukku. Semoga kontrak kerjasama ini berjalan dengan baik. Pak Reno menyerahkan selembar kertas pada Nisa yang sudah mereka tanda tangani bersama. Amin. Setelah melakukan perbincangan sedikit serius, kami pun mohon undur diri. Kembali Nisa melajukan kendaraannya ke toko. Di sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Ada 2 hal yang mengganggu pikiranku saat itu. Pertama, tentang mobil dinas Mas Hendra. Dan yang kedua, tujuan Bu Teti dan Mira ke kantor Pak Reno. Tidak berselang lama kemudian, akhirnya kami tiba juga di toko. Aku langsung mohon diri pada Nisa dengan alasan ada hal penting yang harus aku selesaikan. Kembali kemudikan sepeda motorku pulang ke rumah. Aku berharap tiba di sana sebelum Mas Hendra pulang mengantar Dewi. Setibanya di rumah, kembali kedua mata indahku disuguhi pemandangan yang cukup menakjubkan. Sebuah mobil berwarna putih dengan harga fantastik terparkir di halaman rumah. Aku sempat bertanya dalam hati, siapa gerangan sultan yang datang berkunjung ke rumah kami? Segera aku parkirkan kendaraanku, saking penasarannya. Terdengar suara riuh di dalam rumah. Suara-suara yang sudah tidak asing lagi bagiku. Sepertinya ada pesta besar-besaran di dalam sana. Aku segera masuk dan mendapati Mas Hendra. Keluarga besarnya dan tidak ketinggalan, Dewi hadir di tengah-tengah mereka berkumpul di ruang tamu. Sebuah tumpeng raksasa terduduk di atas meja dengan berbagai makanan sedap mengelilinginya. Nyonya besar sudah datang, sambut Mira seolah-olah mengejekku. Nyonya besar apaan seperti itu? Dari dandanannya saja tidak mencerminkan orang berada. Sambung Seli, istri Mas Rudi, diikuti tawa serentak dari mereka. Sudah. Sebagai satu keluarga, kita tidak boleh saling mencela. Rini, ayo duduk. Dan kita sama-sama menikmati keberhasilan suamimu karena sudah bisa membeli mobil mewah walau hanya menyicil. Baru 1 hari Dewi di sini, sudah ada perubahan besar di rumah ini. Bagaimana kalau sampai setahun, mungkin rumah ini sudah hendak sulap menjadi istana. Pak Herman, bapak mertuaku menambahkan. Terus ikuti kisah ini dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.